masih wudu itu masih full gitu. Maksudnya semua syarat sahnya wudu masih kita lakukan. Iya, nah, berkumur di siang hari bulan puasa iya, begitu ya. Iya, makruh-makruhnya tuh masih kita lakukan gitu. Iya. Apa itu mengganggu niatnya puasa kita atau enggak nih Gus? Jadi begini, ini kalau debatable soal fikih itu begini. Misalkan bagaimana kalau berkumur dengan es buah di siang hari bulan puasa. Masuk air 3 tapi keluarnya hanya 2. Ini bagaimana ini? Kalau hal-hal seperti ini. Ya jelas kalau seperti ini nanti membatalkan puasa jelas. Tetapi kalau hanya sekedar berkumur, ini dilihat. Kalau berkumurnya itu sampai ada air yang masuk ke telan dengan sengaja, maka hukumnya batal. Tapi kalau hanya berkumur, ini hukumnya makruh. Lalu kalau hukum makruh ini bagaimana? Apakah ini status puasanya bagaimana? Status puasanya bagi orang yang menjalankan perkara-perkara makruh, ini puasanya tetap sah, tapi mengurangi pahala puasanya. Ini akan berkurang pahala puasanya, terus berkurang ini. Kalau menjalankan perkara-perkara yang makruh inilah. Maka ya kita sebaiknya kita hindari perkara makruh ini Mbak Riza ya. Jadinya kan kita jadi kurang makbul begitu Gus ya namanya. Iya, atau gimana? Ya, nanti tidak sampai derajat mutakin itu nanti. Waduh, padahal itu harapannya kita ya, semua. Harapan kita semua. Waduh. Ya udah Gus, gimana nih kalau respon panjenengan terkait tradisi-tradisi yang ada selama di bulan Ramadan nih, misalnya kayak bangunin sahur, pakai musik-musik yang macem-macem lah ya, ada yang pakai drum band bahkan kemarin itu ada. Nah itu gimana menurut Gus? Jadi begini, tradisi itu prinsipnya itu boleh dikerjakan selama tidak ada hal yang menjadikan keharaman. Jadi dikatakan bahwa al-aslu fi tsaqafah hilli illa ma dalla yadullu ala hurmi. Bahwa setiap asal hukum dari tradisi itu boleh dikerjakan kecuali kalau ada hal yang menjadikan haram, maka tidak boleh. Misalkan saya ambil contoh, ya bukan hanya tradisi. Misalkan kita punya pisau itu kalau dibuat untuk ngiris brambang untuk sodakoh ya menghasilkan pahala. Tapi kalau punya pisau digunakan untuk ngiris jarinya Mbak Riza misalkan, ya ini hukumnya menjadi haram. Maka dari itu kita kembalikan, tradisi itu menghadirkan maslahat atau tidak. Misalkan membangunkan orang sahur, ini menghasilkan maslahat kalau tertib. Tapi kalau misalkan membangunkan orang sahur dengan bawa petasan 50 kilo dilemparkan ke rumahnya orang, atau menggunakan sound horeg seperti itu sampai memecahkan kaca dan pintu rumah misalkan, lah ini menghasilkan mafsadat, maka hukumnya tidak boleh ini. Tapi kalau hanya sekadar membangunkan dengan musik-musik seadanya, ini hukumnya justru maslahat, justru hukumnya membawa kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Berarti kita harus pintar-pintar ini Gus ya berarti. Iya, pintar-pintar. Kalau tradisi itu pintar-pintar menempatkan diri Mbak Riza ya. Iya. Jadi jangan hanya tradisi. Kita punya bibir, kalau kita gunakan wirid juga menghasilkan pahala. Kalau untuk misui orang, misui Mbak Riza, ya ini jadi dosa. Ini jadi tidak hanya tradisi, bahkan mulut kita, HP kita, pisau kita, ini juga hukumnya sama dengan tradisi. Iya, nah memang ya HP ini juga ya punya tradisi-tradisi yang nggak tahu di dalamnya. Ya, kalau baik digunakan atau tidak. untuk berdakwah, share, bangunin orang, sahur, menghasilkan pahala. Tapi untuk ghibah, berjamaah di medsos, lah ini jadi dosa gitu Mbak Risa. Nah, waduh bahaya emang nih kalau tradisi nggak dipilah-pilih dengan baik nih. Nah, ini dua mata pisau Mbak Risa ya. Betul. Nah, kalau yang ini nih biasanya kita ini kan kalau Lebaran gitu ya, pengennya tuh selalu pengen baju baru gitu. Nah, tradisi yang kayak harus baju baru ini gimana nih? Iya, ini boleh-boleh saja, yang terpenting tidak israf, tidak berlebihan. Karena sebenarnya kita harus berpikir secara substantif, secara inti, bahwa yang baru itu sebenarnya bukan hanya baju kita.
Yang baru itu sebenarnya adalah hati kita, perilaku kita, dan spiritualitas kita pasca menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan itu dulu dalam tradisi kita disimbolkan lewat baju baru. Tapi sebenarnya kan yang baru itu tidak hanya bajunya, tapi hatinya gitu loh. Jadi boleh-boleh saja tradisi pakai baju baru. Yang terpenting tidak israf, tidak berlebihan. Kalau tidak pakai baju baru, ini saya tidak mau silaturahim. Kalau tidak pakai baju baru, saya minggat misalkan. Lah ini yang tidak boleh seperti ini Mbak Riza. Nah tuh hati-hati juga nih ya, jadi buat teman-teman semuanya kita juga harus tahu nih juga kondisi keluarga kita nih lagi ada atau enggak gitu kan ya Gus ya. Masa kita mau maksa nih harus baju baru Bu, harus baju baru Bu. Waduh ini agak susah nih. Iya benar. Tapi ada satu lagi nih Gus yang sering kita jumpai juga ketika lebaran nih. Biasanya itu kan ada angpau gitulah ya atau apa ya namanya ya sangu itu. Sangu lah. Nah biasanya itu kan karena memang ingin niat sodakoh gitu ya. Tapi justru hari ini malah seringnya kayak ditemukan, loh Pak D, kulo kok mboten oleh sangu. Nah ini malah seperti malak ini. Gimana menurut Gus Da ini? Ya kalau masih dalam koridor yang bisa dimaklumi ya boleh saja. Yang dipalak itu orang tua dan Pak D-nya sendiri. Tetapi kalau itu dalam konteks sudah berlebihan, ini yang tidak boleh. Misalkan kalau tidak disangoni, saya tidak akan mengakui kamu sebagai Pak D saya. Lah ini tidak boleh ini. Tetapi kalau hanya sekedar untuk tali asih, untuk simbol silaturahim, untuk simbol ikatan kekeluargaan, memberikan angpo sekedarnya, memberikan sedekah sekedarnya dengan niatan ibtigha maradatillah, ini justru diperintahkan karena masuk di dalam bagian hadiah. Yang namanya hadiah itu adalah al-i'ta illa bi ibtigha maradatillah, pemberian yang tujuannya itu untuk menghargai yang diberikan, tujuannya mengharapkan ridho Allah. Inilah jadi penghargaan ini sebenarnya. Wah, jadi harus bersyukur juga kalau dapat. Tapi kalau nggak dapat nih, waduh, sering kayak kecewa begitu, Gus. Ya, ini nggak boleh ini. Kalau sampai kecewa, sampai sakit hati seminggu kemudian nggak sembuh-sembuh sakit hatinya, wah ini nggak boleh. Ini termasuk ya bagian dari penyakit hati. Berarti puasanya belum lulus. Ada 3 hal ciri khas penyakit hati, Mbak Riza. Satu, dia cemas dengan masa depan. Cemas akan masa depan. Misalkan Mbak Riza, saya nanti kawin dengan siapa toh? Saya nanti kebagian jomblo yang soleh atau enggak toh? Lah kok cemas dengan masa depan? Oh ini penyakit hati. Yang kedua, kecewa dengan masa lalu. Jadi yang satu cemas dengan masa depan, yang kedua kecewa dengan masa lalu. Kecewa dengan masa lalu, wah saya pernah disakiti dengan orang itu, maka saya tidak mau memberikan maaf. Ini ciri khas orang yang kena penyakit hati. Yang ketiga adalah capek dengan urusan kita hari ini. Ini penyakit hati ini. Ketiga-tiganya ini bisa disembuhkan dengan apa? Syukrulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mensyukuri masa lalu, mensyukuri masa depan, dan mensyukuri apa yang kita miliki hari ini, Mbak Riza. Ini harus kita terapkan, kita latih di dalam bulan suci Ramadan gitu loh. Nah gitu sobat ya, kok sobat MDS nih, waduh maksudnya pemirsa Badu TV Nusantara. Nah jadi pemirsa itu tadi ya, kalau kata Gen Z nih bahasanya yang barusan itu namanya overthinking, Gus. Overthinking, iya benar. Nah coba siapa yang sering overthinking? Kasih tahu deh. Nah itu merupakan salah satu penyakit hati yang harus kita hindari juga nih. Itu kaitannya dengan masa depan ya Gus ya berarti ya. Waduh, agak bahaya nih. Jadi harus berhati-hati. Nah kira-kira Gus, gimana nih selain syukur kita mulainya dari mana supaya kita lebih bisa meningkatkan ya ibadahnya lebih baik dan bisa mencapai syukur
bisa syukurlah begitu. Iya,